Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Reza Dwi Oktaviani. Dalam video kali ini, saya akan mengulas secara singkat mengenai bab 4, yaitu mengenai sholat. Langsung saja. Yang pertama, apa itu pengertian dan kewajiban dari sholat? Sholat, menurut pengertian bahasa, berarti sebagai doa. Sedangkan menurut pengertian istilah, sholat itu sebagai suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat sendiri adalah fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf, yang sebagaimana ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah maupun ijma'. Berdasarkan argumentasi dari ijma' menyatakan bahwa kesepakatan umat sejak dahulu sampai sekarang yang menyatakan bahwa kewajiban sholat 5 waktu itu sehari semalam. Tidak ada satupun bantahan dari kaum muslimin mengenai pernyataan ini. Sholat-sholat lain yang tidak ada kewajiban kecuali sholat yang dinazarkan. Jadi, sholat merupakan salah satu rukun Islam yang mana apabila seseorang tidak melakukannya maka akan dipandang sebagai orang kafir maupun murtad. Yang selanjutnya itu ada hikmah sholat. Apa sih hikmah dari sholat itu? Yang pertama, sebagai pembeda antara orang muslim dan non-muslim. Dari sini bisa terlihat dengan jelas ya. Kalau sholat itu bisa dijadikan sebagai pembeda. Nah, yang kedua itu sebagai media pendekatan diri atau takarub kepada Allah. Karena sholat itu merupakan suatu sarana untuk kita berhubungan dengan Sang Pencipta. Yang ketiga, sholat juga bisa kita jadikan sebagai sarana dalam pengistirahatan diri dan ketenangan jiwa setelah melakukan berbagai kesibukan dan aktivitas di dunia. Yang keempat itu ada mengajarkan seseorang tentang kedisiplinan dan menaati peraturan dalam kehidupan. Karena sholat sendiri kita harus melakukannya secara tepat waktu. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ada sebagai pengakuan akidah. Yang selanjutnya yaitu mengenai waktu sholat nih. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Al-Nasai, dan Tirmizi, waktu sholat dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada sholat subuh. Waktu pelaksanaannya itu mulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Yang kedua ada sholat zuhur. Waktu pelaksanaannya itu dimulai dari tergelincirnya matahari atau zawal sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya. Yang ketiga itu ada sholat asar, yang dimana pelaksanaannya itu dimulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bila mana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenamnya matahari. Nah, yang keempat itu ada sholat maghrib, yang dimana pelaksanaannya itu dimulai dari terbenam matahari, yaitu saat hilangnya bundaran matahari secara sempurna, sampai hilangnya syafaq, yaitu sisi cahaya matahari waktu senja. Dan yang terakhir, itu waktu isya, dimulai dari sehabis waktu sholat maghrib sampai terbitnya fajar syadik. Yang berikutnya itu mengenai syarat dan rukun sholat. Nah, syarat wajib sholat itu apa aja sih? Yang pertama, itu harus Islam tentunya ya. Yang kedua itu balik atau sudah dewasa. Dan yang ketiga itu harus mempunyai akal atau berakal. Nah, syarat sah sholat itu pertama, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, jadi sebelum sholat, kita harus tahu nih, ini udah waktunya sholat maghrib atau belum. Jangan sampai kita sholat maghrib tapi masih di waktu asar. Tuh. Yang kedua, ada suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis hakiki. Yang keempat, itu menutup aurat. Seperti misalnya laki-laki memakai sarung, yang perempuan memakai mukena. Nah, yang kelima itu tentunya kita harus sholat dalam keadaan yang menghadap kiblat. Dan yang terakhir itu ada niat. Nah, lalu apa aja sih rukun dari sholat? Yang pertama itu ada takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, membaca ayat Al-Quran bagi yang mampu. Keempat, ruku. Yang kelima, sujud 2 kali pada setiap rakaat. Dan yang terakhir itu ada duduk terakhir, membaca tasyahud. Sunnah-sunnah sholat, itu apa aja? Yang pertama itu ada sunnah aba'at, yaitu sunnah yang apabila tidak dikerjakan tidak perlu ditempel dengan sujud sahwi. Nah, yang kedua itu ada sunat hayat, yang mana bila tertinggal itu harus ditempel dengan sujud sahwi.
Nah, yang selanjutnya itu sunah-sunah sebelum sholat. Yang pertama itu ada azan. Azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafal-lafal yang telah disyariatkan. Yang kedua ada iqomah. Iqomah adalah pemberitahuan untuk mengerjakan atau melaksanakan sholat dengan lafal-lafal tertentu. Azan dan iqomah hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki yang hendak melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid maupun yang melakukan sholat sendirian atau munfarid. Lafal iqomah itu sama dengan lafal azan. Hanya saja pada iqomah itu ditambah kalimat qad qomatis shalah setelah hayya 'alal falah. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Meskipun demikian, masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai pengulangan lafal-lafal tersebut. Misalkan, golongan Hanafiyah berpendapat bahwa pengulangan sama dengan lafal azan di atas, begitu juga dengan kalimat tambahannya, yaitu qad qomatis shalah. Namun, bagi golongan Malikiyah itu tidak perlu diulang, tetapi cukup dibaca satu kali saja. Sedangkan bagi golongan Syafi'iyah dan Hanabilah, lafal iqomah itu dibaca satu kali, kecuali kalimat tambahan yang perlu dibaca dua kali. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, itu ada berbicara, makan dan minum, banyak bergerak, sholat tetapi membelakangi kiblat, datangnya hadas kecil maupun hadas besar, terbuka auratnya, tertawa terbahak-bahak, terkena najis, salah dalam membaca Al-Quran, meninggalkan rukun dan syarat sholat, mengucapkan salam, melihat air bagi orang yang bertayamum, bagi orang yang melakukan sholat secara berjamaah tetapi mendahului imam, mengubah niat, dan melakukan sholat tapi dalam keadaan yang murtad, gila, ataupun pingsan. Yang selanjutnya itu ada pembagian sholat dari segi hukumnya. Kalau misalnya kita lihat nih dari segi hukumnya, sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang dianjurkan, seperti sholat sunnah fajar, yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau sholat Jumat, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah Isya, atau yang bisa kita kenal atau kita sebut sebagai sholat rawatib, dan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan. Sholat sunnah ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang anjurannya tidak sekuat sholat sunnah muakkad. Seperti halnya itu sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar, Isya, dan sholat awabim, yaitu sholat 6 rakaat sesudah maghrib, dengan 1, 2, atau 3 kali salam. Sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat tasbih, dan sholat hajat, seperti yang telah dikemukakan oleh golongan Hanafiyah. Nah, kalau kita lihat dari cara pelaksanaannya, sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat jamaah dan sholat munfarid. Sholat jamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang terdiri dari imam dan makmum. Sholat yang dilakukan secara berjamaah ini ada kalanya sholat wajib, seperti sholat 5 waktu dan sholat tarawih. Di samping itu, ada kalanya juga diwajibkan berjamaah, seperti sholat Jumat. Sholat munfarid, yaitu sholat yang dilakukan secara sendirian. Sholat ini ada kalanya memang tidak disunahkan berjamaah, seperti sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kalau kita lihat dari segi waktunya itu terbagi banyak sekali ya. Ada sholat Jumat, sholat safar, sholat 2 hari raya, seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ada sholat kusyuf dan kusuf, sholat istisqa, sholat kauf, dan sholat jenazah. Meskipun sholat berjamaah ini tidak wajib, namun lebih abdolnya kalau kita melakukannya atau mengerjakannya dengan ganjaran pahala sebanyak 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sekian video pembelajaran mengenai sholat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.